Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita lanjut materi atau pembahasan kita. Hari ini agak sedikit simpel sebetulnya, karena kita mau membahas satu subbagian aja dari fungsi, yakni fungsi trigonometri. Oke, kita bisa perhatikan gambar lingkaran dengan berjari-jari satu di sebelah kiri. Ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di O ya. Titik pusatnya di O 0,0, kemudian jari-jarinya 1, OP ini jari-jarinya. Kemudian kita bisa proyeksikan OP ini ke sumbu X, kita dapat X dan tingginya itu Y. Kemudian sudut T positif dihitung berdasarkan arah berlawanan jarum jam. Ini yang perlu diingat, jadi dia akan positif sudut T-nya itu sudutnya. Jadi sudutnya di sini T, dalam hal ini T biasa kita pakai alfa, beta, ini di sini T ya. Di sini T, misalnya di sini ya, sama ya antara dari sumbu X ke P ini dengan kita ambil yang terdekatnya ini besar sudutnya sama. Jadi berlawanan jarum jam dia positif. Dengan catatan 1 derajat itu sama dengan 1/180 pi radian. Jadi untuk kalkulus biasanya ke depan itu kita sangat jarang menggunakan istilah derajat, tapi yang kita gunakan pi radian atau V aja. Jadi 1/180 pi radian itu sama aja dengan 1 derajat, atau 180 derajat itu 1 pi radian. Satu lingkaran penuh 2 V ya. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat, itu 2 pi radian. Nah, sekarang kita punya definisi di sini bahwa ada istilah baru, ada FT, ada sebuah fungsi namanya sin. Ya, fungsinya sin, jadi domainnya T, sudut ya, domainnya sudut. T di sini bukan waktu tapi sudut. Sin T itu sama dengan Y. Jadi sesuai dengan pemaknaan kita tentang sin cos di SLTA ya, bahwa sin itu kan samping dibagi sin itu depan dibagi miring ya, gitu. Terus cos itu samping dibagi miring. Jadi kita dapat sin T itu adalah Y dan cos T itu adalah X. Cos T-nya itu adalah X. Ya, oke. Di sini domainnya gimana nih? Domainnya tentunya semua bilangan real ya. Semua bilangan real itu punya nilai, tapi kalau range-nya itu kita lihat grafiknya. Teman-teman tentunya perlu dicek ya grafiknya, tapi seingat saya di halaman selanjutnya ada di sini, lihat di sini sinus itu sin itu istilah penulisan singkat dari sinus ya, cos itu kosinus. Nah, teman-teman di sini kita lihat semua bilangan real negatif dan positif punya nilai ya. Tapi kita lihat range-nya itu di sumbu Y, kita lihat ini dari negatif 1 sampai 1 aja. Jadi nggak akan lebih dia. Gitu. Begitupun yang cos T. Ini grafiknya bahwa semua bilangan real mendapat nilai, tapi range-nya itu dari negatif 1 sampai 1, di antara 1 dan negatif 1. Jadi kita bisa jawab sekarang di sini bahwa untuk domain sin dan cos itu kenapa langsung berdampingan. Teman-teman punya tadi bahwa FT-nya itu adalah sin T dan GT-nya itu adalah cos T. Kita punya DF sama dengan DG itu sama dengan real ya. Tapi kalau range dari F dan range dari G itu kita punya himpunan Y, tapi Y-nya di antara negatif 1 sampai 1. Oke, ini ya. Ini kira-kira kalau kita ngeliat grafiknya tadi, kalau sin itu 0 terus begini ya. Kalau cos itu ini sin T, kalau cos T itu sama aja sebetulnya, cuma bergeser 90 derajat. Ini adalah cos T. Oke, kita bisa lanjut ya. Perhatiin teman-teman, untuk tadi satu putaran penuh saya bilang 2 V ya, atau 360 derajat. Jadi pada saat T plus 2 V dan T menentukan posisi titik P yang sama, sehingga sin
T tambah 2T itu balik lagi dia menjadi sin T. Jadi ketika T sudutnya ditambah satu lingkaran penuh, dia akan kembali ke titik awal. Jadi setelah berputar 360 derajat kembali ke titik awal. Jadi istilah lain bahwa fungsi ini periodik di periode 2pi. Nah, ini udah nggak asing tentunya. Begitupun dengan kosinus ya. Cos T tambah 2pi itu jadinya cos T. Jadi balik lagi. Nah, ini yang perlu perhatiin teman-teman, bahwa sin dari negatif T itu hasil negatif sin T. Kemarin kita ingat ya, kalau F dalam kurung negatif X hasil min Fx itu ganjil ya. Berarti sin ini ganjil. Tapi kalau kosinus itu kalau negatif T hasilnya cos T itu genap. Nah, ini ada identitas teman-teman, unsur identitas 1 ya. Untuk sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Ini banyak pembuktiannya, bisa teman-teman lacak dengan cara yang berbeda. Tapi yang ingin saya tekankan adalah di sini sin itu fungsi ganjil, kosinus fungsi genap. Kenapa harus diingat? Karena nanti akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di limit fungsi atau turunan. Ini istilahnya adalah identitas sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ini fungsi ganjil, fungsi genap. Ingat kemarin secara visual apa? Fungsi ganjil simetri di fungsi genap simetri di sumbu Y. Kalau fungsi ganjil simetri Y sama dengan X ya. Oke. Ini ada fungsi-fungsi lain, tidak cuma sin dan cos. Ada tangen, penulisan singkatnya tan, dari T itu nilainya setara dengan sinus T per kosinus T. Dan ada lagi kotangen T itu setara dengan cos per T, cos T per sin T. Sekan T sama dengan seper cos T. Dan kosekan T sama dengan seper sin T. Ini bisa teman-teman lacak domain dan range-nya ya. Seperti tadi. Nah, apakah term tersebut ganjil genap? Juga lihat secara visual, grafiknya udah dibuatkan. Ini tinggal teman-teman cek aja simetri terhadap mana gitu. Oke. Ini ada sifat-sifat penting fungsi trigonometri di subbagian dari trigonometri. Ini bagian yang terakhir teman-teman. Di sini ditulis bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 tambah tan kuadrat X juga sama dengan sekan kuadrat X. 1 tambah cos kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Ini yang pertama, ini sangat familiar tentunya. Kita nostalgia sedikit lah. Kalau di SLTA dulu kan begini. Kita punya bahwa tadi kalau ada lingkaran dengan titik pusat di O, jari-jarinya 1. Ini ada lingkaran, di sini titik P diproyeksikan, ini X, ini Y. Maka saya punya 1 dengan sudut tertentu, ini 90 derajat, sudutnya T tadi ya. Di sini Y, di sini X. Kita punya apa? Kita punya berdasarkan teorema Pythagoras. Berdasarkan teorema itu hukum, dalil, rumus Pythagoras. Itu kita punya bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, oke, di sini langsung ditulis 1 ya. Oke, kita misalkan dulu di sininya R lah, sembarang jari-jarinya. SLTA dulu begitu, ini R kuadrat. Semuanya kalau saya bagi dengan R kuadrat, ini saya punya, ini saya lakukan dibagi R kuadrat ya. Ini saya punya kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Udah pas. Oke. Maka di sini saya punya X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan 1. X per R. Oke, ini cos ya. X kuadrat T ditambah Y per R. Depan dibagi miring. Sin ya. Sin kuadrat T sama dengan 1. Maka kita punya unsur identitas yang pertama. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T hasilnya 1. Nah, ini yang tadi dibilang jelaskan. Ini salah satunya ya. Kalau tadi yang sin disubstitusi negatif T sama dengan T, itu coba-coba aja teman-teman hubungannya dengan putaran sudut ya. Oke.
Nanti teman-teman bisa lakukan ini kalau dibagi R kuadrat. Nanti kalau dibagi X kuadrat, bagaimana hasilnya? Dibagi X kuadrat. Kalau dibagi Y kuadrat, bagaimana juga hasilnya? Nah, nanti teman-teman akan dapetin ini 1 per tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat. Nah, yang kedua, ini berarti dibagi dengan apa nih? Sekan itu kayaknya R per X gitu ya. Nah, ini juga sama, nanti kalau dibagi dengan Y kuadrat dapat atau ini yang Y kuadrat itu 1 plus tangen kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X. Kita pakai konsisten ya. Beberapa buku cetak di kita di Indonesia, tangen itu menggunakan singkatan TG. Padahal awalnya sin 3 huruf, cos 3 huruf, sekan 3 huruf, kotangen 3 huruf, kosekan 3 huruf. Tangen juga kita tidak menggunakan TG tapi tan. Ya, tapi tan. Oke. Kemudian tadi kita punya untuk sin dalam kurung negatif X sama dengan sin X ya. Negatif X sama dengan cos X. Kemudian ini penjumlahan, ini banyak di buku paket dijabarkan. Untuk sin X plus Y sama dengan sin cos sin. Dulu cara ngapalnya gitu ya. Cos X tambah Y, cos sin. Tapi ini negatif ya. Nah, untuk sin kuadrat X kita punya ini setengah diambil setengah cos 2X. Untuk cos kuadrat X setengah tambah setengah cos 2X. Nanti untuk ini sin X, sin Y ada. Yang sin 2X juga ada. 2 sin cos ya, 2 kosin sama aja sih. Jadi sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Itu sudut ganda. Setelah ini penjumlahan 2 sudut. Ini penjumlahan sin tambah sin, cos tambah cos negatif cos. Gitu. Jadi teman-teman bisa cek ini kebenarannya dan nanti bisa kita gunakan. Trigonometri di sini teman-teman dianggapnya sudah paham, tidak ada latihan soal. Karenanya teman-teman tinggal menggunakannya nanti ketika kita masuk ke konsep limit fungsi. Jadi tugasnya nanti ke depan teman-teman pelajari tentang limit fungsi gitu. Ini kita udah masuk ke wilayah bab 1 tentang kalkulus. Oke. Itu dulu hari ini teman-teman. Kemungkinan untuk konsep limit fungsi ada beberapa hal, bukan beberapa hal, banyak yang sudah dikaji juga di level LSTA, cuma kita lebih mendalam aja, agak sabar nanti teman-teman. Itu aja untuk fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.